ulama-ulama dari luar ya. Jokam itu yang bahkan nerima saya. Makanya kadang-kadang kalau diundang Eropa, Australia, Jepang itu semua tidak dibolehkan karena tamu sewaktu-waktu. Jadi penerima tamu, saudara. Dari Mekah belajar 10 tahun, saudara, pulang jadi penerima tamu. Disuruh ngapusi orang. Cuman saya dan teman-teman waktu itu mensiasati membuat kurikulum pondok. Kurikulum pondok menurut mereka yang di dalam ini untuk membitonai wong jobo, ulama luar. Nah, saya dan teman-teman enggak, ini kita susun ke dalam untuk mengambiarkan pengertian mereka bahwa ilmu itu Quran hadis tok seperti mereka tidak. Kalau mereka menilai dengar seperti ini, mereka ngomong wes kewalik iku pikirane. Kalau kita memahami dalil ini dengan benar, betul-betul kita sadar bahwa itu asobiyah tenan. Lah bagaimana berkelompok eksklusif tertutup mengaku paling benar, pokoknya kalau sudah itu dibela nih sampai polpati dah. Ya. Pokoknya enak perkara kudu menang. Lah itu asobiyah itu sudah. Salah bener pokoknya harus dibela nih. Sekarang kelihatan tak? Bagaimana kita ingin meluruskan masjid, misalkan masjid. Nah di kita dibilang mau ngerampas masjid, mau ngerampas masjid katanya, mau jarah masjid. Padahal kita ingin meluruskan sesuai dengan hukum aslinya. Masjid itu milik Allah, wakaf untuk Allah. Kegunaannya untuk siapa? Semua orang yang mau ibadah di situ. Barang, ayo gunakan bersama. Nek wani. Gak wani, mergo gak wani, mau ngafirkan orang itu, ngafirkan orang lain itu, makanya nggak akan sampai kapanpun kalau pikiran mereka masih takfir, kafirkan orang nggak akan mau itu, nggak akan bisa hatinya bergabung dengan umat. Yakinilah bahwa persaudaraan seperti itu dilarang dalam agama. Itu pelanggaran besar, itu dosa besar, walaupun kita saat itu merasakan nikmat misalkan. Nah terus bagaimana langkah berikutnya? Saudara, buka hati kita seluas-luasnya, bersaudaralah dengan semua umat Islam. Udah, kalau kita sudah bisa buka ini, udah enak kita di mana-mana. Ketemu masjid di mana-mana enak. Ulama-ulama dari luar ya. Jokam itu yang bahkan nerima saya. Makanya kadang-kadang kalau diundang Eropa, Australia, Jepang itu semua tidak dibolehkan karena tamu sewaktu-waktu. Jadi penerima tamu, saudara. Dari Mekah belajar 10 tahun, saudara, pulang jadi penerima tamu. Disuruh ngapusi orang. Cuman saya dan teman-teman waktu itu mensiasati membuat kurikulum pondok. Kurikulum pondok menurut mereka yang di dalam ini untuk membitonai wong jobo, ulama luar. Nah saya dan teman-teman enggak, ini kita susun ke dalam untuk mengambiarkan pengertian mereka bahwa ilmu itu Quran hadis tok seperti mereka tidak. Makanya kita susun keilmuan mulai kitab-kitab rujukan, ini Al-Quran, ini Sunnah, ini usul fikih, ini qawaid fikhiyah, ini mustalah hadis, itu kita kenalkan. Kita menurut mereka ini sajian untuk wong jobo, ulama-ulama terutama dari majelis ulama menurut mereka. Kita enggak, saya dan teman-teman bilang ini justru untuk membuka mata mereka pelan-pelan. Akhirnya kita kumpulkan. Wah ini alasan kita begini. Nanti kalau kita nerangkan ke ulama dari luar, terus teman-teman Paku Bumi ini, guru-guru ini nggak ngerti, terus mereka ucul istilahnya, ucul lepas
terus nanya ke ini, kalau nggak ngerti kan malah kelihatan kita bahwa program kita, kurikulum kita bukan ini. Nah, akhirnya izinkan guru-guru, Pak Bumi terangkan ini. Nah, di situ baru kita main. Ilmu itu begini, sejarahnya begini. Jadi secara tidak langsung mereka dapatkan pengetahuan. Oh, tiba-tiba usul fikih itu kitab karangan. Nah, kita nggak ngomong begitu dulu. Usul fikih itu ini contohnya. Fikih itu ini contohnya. Jadi mereka mulai terbuka. Akhirnya apa? Kita pengurus organisasi kumpulkan, terangin itu. Ini kurikulum pondok. Nanti pernah itu sampai perwakilan semua itu Pondok Gading, Pondok Kertosono diundangi semua, taruh di Wisram, kita terangkan itu, kita jabarkan itu. Nah, tapi mereka memang menilainya ini untuk bitonah, untuk budi luhur. Tapi paling tidak kalau target kami waktu itu paling tidak mereka kebuka. Oh, ilmu itu orang ini tok toh gitu. Ilmu itu banyak gitu lah, ada sejarah, ada tarikh, ada sirah nabawiyah dan lain-lain. Dan kita seperti saya waktu itu kita masukkan, kami di Masjidil Haram belajar ini kitabnya ini dari syekh ini, sanadnya ini. Ya begitu itu, membuka wawasannya, maksudnya seperti itu. Nah coba, jadi disuruh jadi penerima tamu, ya. Jadi ilmu yang dulu dipelajari disambungkan nggak ada yang dipelajarkan, saudara. Nah, dulu pernah boleh satu tauhid muyassar. Kalau Anda pernah tahu tauhid muyassar, pernah. Nah, tapi khusus Paku Bumi. Itu pun nggak sampai khatam, sudah. Nggak sampai khatam, wis geger ya, sudah geger karena indikasinya menurut mereka ini mengesahkan selain jokam. Nah, yang penting tauhid gitu. Penilaian mereka begitu. Ya itulah masa lalu ya, masa lalu. Cuman yang saya maksudkan di sini, pertama kesyukuran itu Bapak Ibu harus diikuti dengan kebahagiaan. Hilangkan itu subhat persaudaraan yang seakan itu benar dan itu sesuatu yang berharga. Tidak berharga, saudara. Jadi persaudaraan di Jokam itu tidak berharga. Dan kebahagiaan yang kita dapatkan itu semu. Karena apa? Karena itu persaudaraan hizbiyah. Apa hizbiyah? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang dilarang oleh Allah Rasul. Itu persaudaraan asabiyah. Jika mati dalam persaudaraan seperti itu mati dalam dosa besar. Kata Rasulullah, man mata ala asabiyatin falaysa minna. Siapa yang mati dalam keadaan berasabiyah, maka bukan golongan Nabi. Coba bagaimana? Kalau mereka menilai dengar seperti ini, mereka ngomong wes kewale iku pikirane. Nah, kalau kita memahami dalil ini dengan benar, betul-betul kita sadar bahwa itu asabiyah tenan. Lah bagaimana berkelompok eksklusif tertutup mengaku paling benar, pokoknya kalau sudah itu dibela nih sampai polpati dah. Ya. Pokoknya enak perkara kudu menang. Lah itu asabiyah itu sudah. Salah bener pokoknya harus dibela nih. Sekarang kelihatan tak? Bagaimana kita ingin meluruskan masjid, misalkan masjid. Nah di kita dibilang mau ngerampas masjid. Mau ngerampas masjid katanya, mau jarah masjid. Padahal kita ingin meluruskan sesuai dengan hukum aslinya. Masjid itu milik Allah, wakaf untuk Allah. Kegunaannya itu siapa? Semua orang yang mau ibadah di situ. Nah kita ingin meluruskan itu. Ayo gunakan bareng-bareng, ayo gunakan bersama. Nek wani, gak wani, mergo gak wani, mau ngafirkan orang itu, ngafirkan orang lain itu, makanya nggak akan sampai kapanpun kalau pikiran mereka masih takfir, kafirkan nggak akan mau itu, nggak akan bisa hatinya bergabung dengan umat Islam yang lain. Maka saya ulang lagi, untuk menghilangkan kesusahan biar kita move on, yakinilah bahwa persaudaraan seperti itu dilarang dalam agama. Itu pelanggaran besar, itu dosa besar, walaupun kita saat itu merasakan nikmat misalkan. Nah terus bagaimana langkah berikutnya?
Saudara, buka hati kita seluas-luasnya, bersaudaralah dengan semua umat Islam. Udah, kalau kita sudah bisa buka ini, udah enak kita di mana-mana. Ketemu masjid di mana-mana enak. Masjid Sunnah, alhamdulillah. Masjid Muhammadiyah, alhamdulillah. Nggak ketemu Masjid Nahdien, alhamdulillah. Masjid milik Allah. Enak. Coba sampean bayangkan sekarang. Dulu nek nyawang masjid sampai Masjid Jami, wapi. Masjid Jami lo gede, wapi. Coba bagaimana dulu kita melihatnya. Dibandingkan dengan masjid yang kecil, nyuplik, nyepit, ya. Kalau sholat kita perasaannya bagaimana saat itu? Wah, anteng di masjid yang nyepit itu, yang penting Masjid Jokam. Walau di situ Masjid Jami besar. Saya kemarin hari raya Idul Fitri itu sengaja saya nolak undangan-undangan ngimami hari raya di beberapa tempat. Saya ingin berhari raya di Masjid Jami. Ingin ngasih tahu kepada istri dan anak-anak dan orang yang ikut saya, inilah saudara kita. Maksudnya ingin melepaskan tali